Shalom jemaat Tuhan semuanya, apa kabar? Saya berdoa, kami khususnya rohaniawan ya, berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya selalu sehat, diberkati Tuhan dan selalu bahagia karena Tuhan begitu mengasihi kita semuanya. Amin. Ya, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan atau renungan dari Yesaya pasal 40 khususnya, dan ini adalah bagian keempat, yaitu Tuhan berperkara dengan umatnya. Wow, mengerikan sekali ya sepertinya ya. Tapi kita akan perhatikan apa yang akan disampaikan di sana. Yesaya 40 ayat 25 sampai dengan yang ke-26. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Ya, di bagian keempat ini saya memberikan tema Tuhan berperkara dengan umatnya. Kenapa Tuhan harus berperkara dengan umatnya? Kalau kita perhatikan dari renungan-renungan sebelumnya ya. Renungan-renungan sebelumnya itu adalah membahas mengenai bangsa Israel yang suka berprotes kepada Tuhan. Apa-apa nanti tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Apa-apa nanti kecewa dengan Tuhan dan sebagainya. Nah, jangan hati-hati. Jangan sampai gampang kecewa kepada Tuhan ya. Ini berbahaya sekali. Karena nanti kita akan menjadi seperti bangsa Israel. Takutnya meninggalkan Tuhan. Takutnya kemudian melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan dan sebagainya. Itu berbahaya. Nah, karena hal ini maka Allah berperkara dengan mereka. Berperkara di sini bukan untuk menuntut atau menggugat dan sebagainya. Tapi kayak mau mengajak diskusi. Seperti di ayat 25. Ayo. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Seakan-akan aku seperti dia. Kayak contohnya ya seumpama nih ya. Kemarin kan saya sudah menyampaikan bahwa kalau kita bergantung kepada manusia, belum tentu juga manusia itu membahagiakan kita atau membuat kita pasti puas. Belum tentu. Nah itu maksudnya Tuhan katakan demikian. Seakan-akan aku seperti dia yang tidak menepati janji, yang melenjani janji, yang kemudian banyak alasan untuk tidak menolong kita dan sebagainya. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Nah itu yang menjadi perkara. Sehingga Tuhan membahas ini dengan bangsa Israel. Nah untuk menyadarkan mereka, lagi-lagi Tuhan memperkenalkan alam semesta ini kepada mereka. Dia berkata, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua. Sebelumnya juga saya sudah menyampaikan bahwa Tuhan berdaulat atas bumi. Semua itu diciptakan oleh Tuhan. Alam semesta ini diciptakan Tuhan. Dan ini diulang lagi oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Arahkan pandanganmu, lihat tuh ke langit. Ada banyak bintang. Dan di setiap bintang itu ada namanya. Yang jelas bukan namanya Ribut, Prapto atau Raharjo, itu enggak ya. Nanti kalau ada nama bintang begitu tuh horoskop mungkin ya. Ya. Jadi artinya di sini kita bisa melihat bahwa ketika bangsa Israel mengkhianati Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, lalu kemudian gampang berbalik dari Tuhan, maka Tuhan turun dan berperkara dengan mereka. Mau kau bandingkan dengan siapa lagi? Aku, kata Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, jangan sampai kita terjebak dengan keadaan-keadaan yang saat ini mungkin kita hadapi. Mungkin kita merasa hidup saya sulit Tuhan, hidup saya susah Tuhan, saya menderita Tuhan. Jangan sampai itu menjebak kita hingga akhirnya karena kita menunggu pertolongan Tuhan begitu lama, kita udah berdoa, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan tolong. 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan belum ada jawaban. Jangan sampai kita terjebak lalu kemudian seperti bangsa Israel berbalik mencari jawaban di luar Tuhan. Ini yang tidak disuka oleh Tuhan. Kalau kita menjadi lemah, kita coba melihat alam semesta ini. Kita perhatikan matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang membentangkan langit dan sebagainya? Semuanya adalah Tuhan. Kalau dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, masakah dia tidak bisa menolong kita?
Hanya saja kita perlu sabar dengan proses yang daripada Tuhan. Hal ini menjadi satu perenungan yang luar biasa buat saya secara pribadi. Saya sadar bahwa Tuhan bisa berperkara dengan umatnya. Bukan tujuannya menggugat atau menghukum, tetapi untuk menyadarkan umatnya bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang akan selalu ada dan berjaga bagi umatnya. Kalau kita sedang dalam keadaan yang putus asa, janganlah kita mulai menyerang Tuhan dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Janganlah kita sampai berperkara dengan Tuhan karena kita sedang menjadi lemah. Ya, ketika kita lemah, meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan dan sebagainya. Jangan. Kita harus menanamkan dalam diri kita, baik dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Tuhan tidak akan pernah berubah mencintai kita. Tuhan tidak akan berubah untuk selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita harus tanamkan itu walaupun kita dalam keadaan sesulit apapun. Kita bisa belajar dari Ayub. Kita bisa belajar dari Yusuf. Bagaimana mereka mengalami penderitaan tetapi mereka tidak berbalik meninggalkan Tuhan. Dan saya harap renungan ini boleh menjadi satu renungan yang indah buat kita. Agar kita selalu berdiam di kaki Tuhan sambil merenungkan bahwa Tuhanlah yang punya segala yang ada di bumi ini ketika kita sedang dalam keadaan sulit. Kalau kita berlutut di kaki Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan berperkara kepada kita dengan kita, tetapi Tuhan akan menolong kita semuanya. Jadilah apa yang menjadi harapan kita di hadapan Tuhan seturut dengan kedaulatan Tuhan. Andalkan Tuhan dan jangan sampai kita berperkara dengan Tuhan. Sekali lagi, berperkara ini bukan dalam hal menggugat atau salah atau tidak. Tetapi dalam hal ini jangan sampai Tuhan kayak mau memperkenalkan lagi pribadinya kepada kita. Karena sudah banyak contoh dan semuanya untuk kita di Alkitab, ya. Jadi biarlah setiap hari Roh Kudus akan terus memenuhi kita, mengubahkan kita, menguatkan kita dan memberkati kita. Sehingga kita sadar bahwa Tuhan tidak bisa dibandingkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Hari ini kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan terkait dengan Tuhan berperkara dengan umatnya, khususnya kepada bangsa Israel pada waktu itu. Mohon kepada Bapa di sorga memberkati kami semuanya agar kami tidak sampai mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi masalah. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap hari kami berubah, selalu mengandalkan Engkau, tinggal di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang menyaksikan renungan ini. Diberkatilah mereka dalam nama Yesus. Sehat dalam hidup keluarga mereka, pribadi mereka, pekerjaan mereka semuanya. Tuhan menjaga mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Diserahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, diberkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.